Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pada acara IHT sore ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu, karena ini sudah sore mungkin ya, dari kita pagi sampai sekarang sore kita aktivitas terus. Nanti jika saya berkata dor, maka Bapak Ibu menjawab dor. Jika saya berkata bum, nanti Bapak Ibu menjawab aduh gitu. Kemudian ketika dor, maka menjawab nggak kena, seperti itu. Okay? Kita mulai ya. Pak Saiful, boom. Aduh. Busun, dor. Busun, mic-nya belum dihidupkan. Nggak kena. Bufai, boom. Aduh. Pak Saiful, dor. Apa ya mau? Dor. Ya, itu sekedar ice breaking supaya kita tidak terlalu kepalanya mungkin agak terlalu kenceng ya, karena dari pagi kita sudah aktivitas. Kita mulai materi pada sore ini, yaitu terkait tentang kerangka kurikulum. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Pada sore ini kita akan membahas tentang kerangka kurikulum, di mana kerangka kurikulum itu dipersiapkan pemerintah itu sebagai pembaharuan pembelajaran. Jadi kerangka yang disiapkan sekarang itu merupakan paradigma baru, sehingga kurikulum dan struktur kurikulum yang disesuaikan itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Apa sih yang diharapkan setelah mempelajari modul ini? Jadi, setelah mempelajari modul ini, diharapkan kita dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang menggunakan kerangka kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid atau pada peserta didik. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Itu yang pertama terkait dengan struktur kurikulum, yang kedua profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah prinsip pembelajaran serta asesmen. Pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang berawal dari dulu berbasis kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai CP atau capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai yang ditargetkan. Kemudian ada karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan diorganisir berdasarkan struktur berikut. Jadi kemampuan lulusan SMK sesuai dengan jenjang 2 KKNI.
mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Kemudian, memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Pengembangan karakter dan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila. Kegiatan untuk membentuk karakter dan budaya kerja. Muatan umum mata pelajaran dengan materi umum yang sama dengan SMA. Kemudian muatan kejuruan, mata pelajaran yang mendukung pembelajaran bidang kejuruan. Perubahan penataan mata pelajaran yang semula diorganisasikan dalam 3 kelompok, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan, sekarang hanya disederhanakan menjadi 2 kelompok saja, yaitu umum dan kejuruan, disesuaikan dengan materi yang mendukung pembelajaran bidang kejuruan. Kemudian mata pelajaran matematika, bahasa Inggris untuk kelas 10 disesuaikan dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris SMA. Sedangkan pada kelas 11 dan 12 dijadikan sebagai kejuruan. Perubahan penataan mata pelajaran, jadi pendidikan agama dan budi pekerti terdiri dari berikut ini, yang diajarkan sesuai dengan kepercayaan dari peserta didik itu sendiri. Jadi kalau pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tergantung dengan sesuai dengan kepercayaan peserta didik. Kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan PJOK merupakan mata pelajaran umum dengan isi sesuai atau sama dengan SMA. Kemudian sejarah dengan materi sejarah nasional, terutama sejarah perjuangan bangsa. Kemudian seni merupakan perubahan dari mata pelajaran yang sebelumnya diberi nama seni budaya. Kemudian ada matematika kejuruan, ada bahasa Inggris kejuruan, ada mata pelajaran logika dan teknologi digital. Serta yang kita ikuti yaitu sekarang adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi IPAS itu merupakan peleburan dari mata pelajaran IPA dan IPS. Jadi kalau di IPAS itu ada 7 konsep, itu merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang kedua itu struktur kurikulum itu tidak akan jauh dengan definisi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini diharapkan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan pemangku kepentingan. Jadi tadi sudah dijabarkan oleh Bu Sun terkait dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di mana ini merupakan ringkasan ya, jadi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu akhlak beragama, akhlak berpribadi, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam. Kemudian berkebinekaan global, itu mengenal dan menghargai budayanya. Jadi diharapkan meskipun perkembangan IT sudah pesat, tapi diharapkan peserta didik itu tidak melupakan budaya-budaya yang sudah ada. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, kemudian berkeadilan sosial. Elemen yang ketiga yaitu bergotong royong. Jadi diharapkan peserta didik itu bisa berkolaborasi dengan peserta didik yang lain, peduli dengan sesama, bisa berbagi dengan lingkungan. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu elemen mandiri, pemahaman diri dan situasi, kemudian
regulasi diri. Kemudian elemen yang selanjutnya itu adalah bernalar kritis, di mana peserta didik memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, bisa menganalisis dan bisa merefleksi dari pemikirannya sendiri. Elemen yang terakhir yaitu kreatif, bisa menghasilkan gagasan yang orisinal, jadi tidak mencontoh atau tidak menjiplak, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kegunaan profil Pancasila pada struktur kurikulum ini yaitu profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir atau merujuk pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek profil pelajar Pancasila ini? Kita sebagai guru tentunya mengelola jam pembelajaran dan berkolaborasi guru, kemudian pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan itu menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Jadi sampai asesmen ya. Kemudian sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Kemudian berkolaborasi dengan narasumber proyek, masyarakat, komunitas, universitas, kemudian praktisi. Mengapa kita harus mempelajari tentang prinsip pembelajaran dan asesmen pada struktur kurikulum ini? Nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktek terkait pembelajaran dan asesmen di kelas, kemudian bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Kemudian guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya ketika menggunakan rubrik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Nah, ini prinsip pembelajarannya. Jadi untuk mencapai proses pembelajaran Pancasila, perlu terwujud pembelajaran yang pertama itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dan tentunya bisa mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membantu kapasitas belajar peserta didik. Kemudian yang tiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Kemudian yang empat, relevan, yaitu pembelajaran harus dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Dan tidak lupa melibatkan adanya kehadiran orang tua. Kemudian berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sedangkan prinsip asesmen itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud asesmen yang pertama merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Pak Saiful terkait dengan umpan balik dan adanya refleksi. Kemudian yang dua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ditampilkan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data berguna untuk penjaminan peningkatan mutu pembelajaran. Mungkin itu materinya yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang masih kurang, mungkin ada yang menambahi atau ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya, Bu Nur. Tadi kan sudah disampaikan oleh
Bu Fitria ya, bahwa Nggih. di kurikulum penggerak itu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu istilahnya disisipkan gitu ya, disisipkan profil pelajar Pancasila untuk karakter. Yang saya tanyakan bagaimana sih penerapan profil pelajar Pancasila itu di sekolah, terutama di sekolah penggerak itu. Penerapan. Oh, nggih. Oh, nggih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Faiza. Mungkin ada yang bisa membantu sebelum saya menjawab? Mungkin dari Bu Sun atau Pak Saiful? Ulangi pertanyaannya, Bu Nur. Oh, nggih. Bu Nur, pertanyaannya. Iya. Tadi kan dijelaskan bahwa sekolah penggerak itu dalam mencapai tujuan pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik itu kan istilahnya disisipkan proyek profil pelajar Pancasila itu ya, untuk membentuk karakternya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih penerapannya P3K ini di sekolah? Mungkin saya mau menanggapi yang apa disampaikan oleh Bu Nur. Mungkin kalau belum benar nanti mohon penguatannya dari Ibu Fitria. Jadi untuk menyisipkan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran kita itu, yaitu misalnya untuk dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita kan misalnya dengan metode diskusi, maka kita bisa menyampaikan ke siswa bahwa diskusi itu harus menghargai orang lain, berarti diskusi itu kita harus bekerja sama, berarti untuk diskusi itu supaya bisa berjalan kita harus bernalar kritis dan sebagainya. Gitu Bu, mungkin ada tambahan dari yang lain monggo. Oh, nggih. Terima kasih atas pendapat dari Bu Sun, nggih. Pak Saiful, setuju nggih? Iya, Bu. Setuju. Apalagi jika kita anak SMK itu bisa juga mungkin kita bisa melalui pengamatan dan juga membudayakan budaya kerja yang biasa diterapkan di sebuah perusahaan. Itu bisa juga Bu digunakan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk Pak Saiful dengan Bu Sun. Jadi yang ditanyakan oleh Bu Faiza itu bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada sekolah kita ya. Jadi mungkin dengan pembiasaan Bu, karena memang seperti itu tidak bisa secara instan. Jadi kita harus melakukan pembiasaan mungkin dari kegiatan pembelajaran atau dari kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler. Jadi dari situ kita bangun seperti tadi ketika diskusi, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita berpikir kritis, kreatif, dan bagaimana jadi punya jawaban sendiri seperti itu. Ketika kegiatan asesmen harus jujur dan sebagainya, harus dibiasakan, tidak dilakukan secara instan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin Bu Faiza masih sudah bisa belum? Sudah bisa mungkin menerima atau mungkin sudah berkenan? Mungkin? Sudah sangat jelas. Oh, iya, sudah jelas ya Bu Fai. Mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin? Sudah cukup nggih? Nggih. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi mungkin kurang berkenan. Terima kasih sudah berpartisipasi pada kegiatan IHT sore ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa